dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita secara online di rumah masing-masing. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita datang dengan penuh ucapan syukur. Kalau hari ini kita boleh beribadah bersama-sama, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini, itu semua karena penyertaan daripada Tuhan. Mari kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan mengaku bahwa sumber pertolongan kami datang dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nas pembimbing pada ibadah pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat 1 dan 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Kita percaya bahwa ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Betapa baiknya Engkau, Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus.
Mari kita membuka Alkitab kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 119 ayat 161 sampai 176. Mari bersama-sama kita membaca Mazmur. Pembacaan Mazmur pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 161 sampai 176. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah aku mengerti sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Aku rindu pada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Demikian pembacaan kitab Bapak Mazmur. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan jemaat sekalian, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan, membawa segala doa permohonan, doa syafaat kita pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan mendengar segala seru doa dan permohonan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan satu pujian, betapa
berkumpul lagi di tempatmu Yesus, melakukan ibadah secara online Bapa. Bapa, di mana kami tidak dapat berkumpul satu sama lain Bapa, tetapi Engkau tahu Bapa kalau setiap hati kami rindu untuk berkumpul bersekutu dengan Engkau Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini Bapa, kami mau berdoa syafaat Bapa untuk bangsa dan negara kami tercinta ini Yesus, dimana kalau pada saat ini Bapa, bangsa kami sedang terjadi wabah yang begitu menakutkan Bapa, yaitu virus corona Bapa, yang membuat semua orang merasa gelisah, takut Bapa. Tapi kami percaya Bapa, kalau wabah ini akan segera berakhir Bapa. Engkau berkati pemerintahan bangsa Indonesia ini, dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah Bapa. Engkau berkati presiden kami Bapak Jokowi Bapa, agar beliau Bapa dapat memimpin bangsa ini Bapa, agar bangsa ini dapat kembali Bapa normal lagi Bapa, agar virus corona ini Bapa segera berakhir Bapa. Bapa, kami rindu Bapa agar kami dapat tentram lagi Bapa, kami bangsa kami dapat damai, bersekat cita lagi Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa Bapa untuk gereja kami GKMI Ekaristi ini Bapa. Engkau berikan kami para jemaat-Mu saat ini yang tidak dapat beribadah di rumah-Mu Bapa, tapi kami percaya Bapa, dimanapun kami berada Bapa, Engkau telah menyatukan kami Bapa di dalam doa secara online maupun doa dari rumah ke rumah Bapa. Bapa, Engkau tahu setiap isi hati kami Bapa. Engkau selalu menolong kami Bapa dan memberi kami kekuatan Bapa. Bapa, ampunin kami anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa ini Bapa. Engkau berkati juga Bapak Ibu kami yang sudah lansia Bapa, dimanapun mereka berada Bapa. Kalau yang sakit, yang lemah tubuh Tuhan, Engkau sembuhkan Bapa. Engkau jamah Bapa, Engkau adalah dokter di atas segala dokter Bapa. Engkau adalah tabib di atas segala tabib Yesus. Engkau yang akan menyembuhkan, Engkau yang akan memulihkan orang-orang tua kami yang sedang sakit Bapa, maupun saudara-saudara kami Bapa dimanapun mereka berada Bapa, yang lemah tubuh juga Yesus, Engkau berikan kesembuhan Bapa. Berikan kami kesehatan, kekuatan yang dari Engkau Bapa, karena kami percaya Bapa, walaupun wabah corona ini sedang melanda Indonesia ini Bapa, sedang melanda dunia ini Bapa, tapi kami percaya Bapa, berjalan bersama-Mu Bapa. Kami takkan goyah Bapa, kami yakin dan percaya Bapa, Engkau akan merawat anak-anak-Mu di gereja GKMI Ekaristi ini Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau juga berkati gereja kami Bapa. Berkati Bapa pendeta kami Bapak Nathan Bapa, berikan dia kesehatan, kekuatan dari Engkau Yesus, agar Bapak Nathan dapat memimpin kami anak-anaknya Bapa, domba-dombanya menuju padang gurun yang hijau Yesus. Berikan kesehatan kepada Bapak Nathan Bapa. Biarkan Bapak Nathan menjadi contoh bagi kami Bapa, anak-anak-Mu di tempat ini Yesus. Terima kasih Bapa karena kebaikan-Mu Bapa. Walaupun di saat ini Bapa, jemaat kami Bapak banyak juga yang di luar sana yang mengeluh Bapak soal pekerjaan Bapak. Engkau kiranya Bapak, Engkau turut campur tangan Bapak, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu setiap pekerjaan kami Bapak, di mana sekarang ekonomi semakin menurun Bapak. Tapi kami percaya bagi Engkau tidak mustahil Bapak, Engkau yang mengangkat kami Bapak. Engkau tak akan biarkan wabah itu begitu lama di dunia ini Bapak. Engkau akan segera mengangkatnya Bapak. Engkau berkatin kami Bapak. Engkau berkatin juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang menolong, yang bekerja di rumah sakit, yang bekerja sebagai bidan, dokter maupun perawat Bapak. Kiranya Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan Bapak, memberikan mereka stamina yang baik Yesus, agar mereka dapat melewati Bapak wabah ini Bapak, agar beliau Bapak, saudara-saudara kami yang membantu bekerja di rumah sakit maupun puskesmas Bapak, mereka diberi kesehatan yang dari Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kalau saudara-saudara kami yang lain Bapak yang membutuhkan pekerjaan Bapak, Engkau berkati, berikan pekerjaan yang baik Bapak. Dan juga Bapak untuk anak-anak kami sekarang ini yang sekolah online di rumah Bapak, mereka mendapatkan tugas dari guru-guru mereka Bapak. Engkau berkati Bapak agar anak-anak kami ini diberi kesehatan yang dari Engkau Bapak, agar mereka kuat Bapak dalam mengerjakan tugas-tugas yang begitu banyak yang diberikan oleh guru-guru mereka Bapak.
Kami hanya berserah kepada Engkau Bapa. Kami percaya Bapa, tidak yang mustahil bagi Engkau Bapa. Di mana mereka di luar sana banyak yang mengeluh Bapa, tapi kami anak-anak-Mu Bapa. Kami anak-anak yang setia kepada Engkau, tetap akan Engkau berikan hikmat yang dari Engkau Bapa. Engkau berikan kesehatan yang sempurna yang dari Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Bapa. Kiranya doa yang tidak sempurna ini juga Bapa, Engkau yang akan menyempurnakan Bapa. Engkau tahu Bapa setiap isi doa kami ini Bapa. Engkau tahu pergumulan dari setiap hati kami Bapa, tapi kami percaya Bapa, Engkau mengerti setiap doa kami Bapa. Kiranya doa yang tidak sempurna ini Engkau yang akan menyempurnakannya Bapa. Kami alaskan doa kami semua sempurna dari tangan-Mu Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa kami sambil kami di dalam nama Yesus dan berdoa. Haleluya. Tiba waktunya bagi kita sekalian pada pagi hari ini bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema mensyukuri penderitaan. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian, Indah Rencana. Menderita namun tak berdaya
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat sekalian, mari bersama-sama sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman. Di minggu pagi hari ini Tuhan, bersama-sama kami datang rindu dan haus akan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu pagi hari ini menguatkan, meneguhkan kami sekalian. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini bersama-sama kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema mensyukuri penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nats firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 1, Filipi pasal 1, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Filipi pasal 1 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah saudara dan saya yang tekun membaca dan merenungkan firman di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat sekalian, tema pada pagi hari ini mensyukuri penderitaan. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penderitaan atau menderita adalah menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan, menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Dengan demikian, tentu tidak seorang pun ingin menderita, karena tadi dikatakan menderita itu berarti menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang selalu berupaya supaya dia tidak sampai menanggung suatu penderitaan. Semua orang berupaya bagaimana aku tidak mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan yang terjadi di dalam hidupku. Bagaimana supaya aku terhindar dari semuanya itu. Namun pada kenyataannya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang harus menderita, baik itu karena miskin, baik itu karena sakit, dan situasi dan keadaan kita sekarang ini. Mungkin banyak orang menjadi menderita. Situasi ekonomi, situasi usaha dan pekerjaan kita membuat kita mungkin mengalami yang namanya penderitaan, menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang berpendapat hidup adalah penderitaan. Hidup adalah penderitaan. Artinya setiap orang yang hidup harus siap menderita. Setiap orang yang hidup harus siap mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang akan bisa melepaskan diri dari yang namanya penderitaan, dari yang namanya situasi atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Lalu bagaimana caranya supaya manusia
tidak menderita. Bagaimana caranya supaya manusia itu tidak menderita? Karena kenyataannya manusia hidup itu selalu ada penderitaan. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi di dalam hidupnya. Bagaimana kita caranya supaya kita tidak menderita? Gampang, saudara. Cara yang paling mudah, cara yang paling gampang adalah nikmati saja penderitaan itu. Bahkan mensyukuri penderitaan itu. Mensyukuri sesuatu yang tidak menyenangkan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus mensyukuri penderitaan? Mengapa kita harus bersyukur untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Rasul Paulus memberikan jawaban kepada kita. Dia mengatakan demikian. Penderitaan adalah anugerah yang dikaruniakan oleh Allah. Penderitaan adalah anugerah yang dikaruniakan Allah di dalam hidup kita. Ya, kalimat ini tentu ya tidak terasa aneh lah, atau tidak lazim kita dengarkan dalam kehidupan zaman modern seperti sekarang ini. Betapa tidak, selama ini penderitaan telah menjadi musuh modernisme yang sangat mengagungkan pemujaan diri dan kenikmatan hidup. Penderitaan, situasi yang tidak menyenangkan menjadi musuh daripada orang-orang pada zaman ini. Menemukan teknologi yang mungkin memudahkan manusia dalam kehidupan, itulah kehidupan zaman sekarang. Semua dibuat simpel, mudah, dan harus menyenangkan. Ini mengantarkan manusia pada sikap penolakan total terhadap yang namanya penderitaan. Karena orang maunya hidupnya senang, hidupnya mudah, hidupnya enak, hidupnya menyenangkan. Itulah yang terjadi pada kehidupan orang pada zaman sekarang ini. Maka kata-kata Rasul Paulus tadi, di luar nalar, di luar pemikiran, dia mengatakan bahwa penderitaan adalah anugerah yang harus kita syukuri, karena penderitaan adalah anugerah yang dikaruniakan oleh Allah di dalam hidup kita. Bagaimana mungkin penderitaan menjadi anugerah di dalam hidup orang-orang yang percaya pada zaman ini? Karena tentu penderitaan ditolak manusia zaman sekarang lantaran berada dalam kecenderungan dirinya yang egois. Dalam kumpulan egoisme ini, manusia akan menyambut dengan penuh antusias yang namanya kebahagiaan dan menolak mentah-mentah penderitaan. Dalam situasi dan keadaan seperti sekarang ini contohnya, banyak orang tentu ya inginnya cepat-cepat situasi dan keadaan ini berlalu dengan segera. Karena situasi ini membuat kita tidak bahagia. Situasi ini membuat kita semua menderita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, egoisme membuat manusia menerima hanya apa yang dia inginkan. Tentu yang diinginkan adalah kebahagiaan. Jauh-jauh deh penderitaan dari hidupku. Jauh-jauh deh sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi di dalam hidupku. Karena sesuatu yang diinginkan di dalam hidup manusia modern zaman sekarang adalah bagaimana menikmati hidup dalam kebahagiaan, bagaimana menikmati hidup dalam kemudahan, bagaimana menikmati hidup dalam kesimpulan. Tentu kita harus belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketika egoisme menguasai hati, kita pasti menolak segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jika sudah demikian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita masih bisa tetap bersyukur apabila sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan? Barangkali mungkin kita akan berkata tidak. Kita tidak bisa menerima sesuatu yang tidak kita inginkan. Bahkan situasi-situasi sulit dalam hidup kita. Malah kita bisa justru komplain kepada Tuhan. Tuhan,
mengapa ini terjadi dalam diriku? Tuhan, mengapa ini terjadi di dalam hidupku? Dan puncaknya kita akan berkata, aku tidak rela semuanya ini terjadi di dalam hidupku. Sifat egois membuat kita mencintai diri sendiri lebih dari segala yang terjadi di dalam hidup kita, sehingga kita tidak memiliki sisa cinta untuk orang di sekitar kita, bahkan untuk Tuhan sekalipun, sumber daripada kehidupan ini. Egoisme yang bercokol di dalam hati manusia zaman sekarang membuat penderitaan menjadi musuh yang harus dienyakkan. Situasi dan keadaan yang sulit harus segera dienyakkan. Bahkan penderitaan harus dibuang jauh-jauh dalam tempo yang sesingkat-singkatnya di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, zaman modern seperti sekarang ini, banyak orang selalu mengharapkan kenyamanan dan kenikmatan hidup. Penolakan atas penderitaan dimungkinkan terjadi pada zaman ini karena manusia memiliki semangat materialisme yang merasuki kehidupannya. Semangat materialisme yang sudah mulai merasuki kehidupan dunia ini. Takaran kebahagiaan diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki. Kebahagiaan diukur sejauh mana dia memiliki kekayaan di dalam hidupnya. Kita merasa sangat menderita jika tidak memiliki harta, jika tidak memiliki uang. Masa depan terasa suram, bahkan kehilangan pegangan ketika kita dalam situasi dan keadaan seperti sekarang ini. Usaha serba sulit, bahkan terjadi banyak PHK di mana-mana. Dan kita mengalami yang namanya kesuraman dalam kehidupan seperti sekarang ini. Bila sebelumnya kita sungguh mencintai Tuhan, mungkin dalam keadaan situasi sekarang ini kita menjadi orang yang mulai berpikir, adakah Tuhan itu beserta dengan aku? Adakah Tuhan itu ada? Bahkan mungkin hati saudara menggugat, kenapa situasi dan keadaan ini terjadi di dalam hidupku? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi dan keadaan sulit seperti sekarang ini, sungguhkah masih ada di dalam hati kita kerinduan kita, pengharapan kita di dalam kehidupan kita saat ini? Atau kita berkata, Tuhan, di manakah Engkau? Kita menolak realitas yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini. Tuhan, masih adakah Engkau? Tuhan, di manakah Engkau? Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada pagi hari ini kita memang hidup di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan. Namun tidak boleh kita mengadopsi, apalagi menghayati semangat penolakan atas penderitaan itu. Memang manusia hidup tidak lepas yang namanya masalah, pergumulan dan persoalan. Tetapi kita tidak boleh mengambil pikiran, perasaan, bahkan mengadopsi, menghayati semangat penolakan terhadap penderitaan, pergumulan, masalah yang sedang kita hadapi. Sebab bagi orang percaya, penderitaan merupakan anugerah. Bagi orang Kristen, penderitaan merupakan anugerah. Bagaimana kita memahami dalam tanda petik keanehan ini? Bagaimana penderitaan itu anugerah dalam hidup saudara dan saya? Kita lihat di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-29 sampai ke-30 tadi dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dikatakan di dalam firman itu, dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Inilah dasar kebenaran firman Tuhan.
Kenapa? Kita harus mensyukuri penderitaan. Bahkan mengapa kita harus melihat penderitaan sebagai anugerah di dalam hidup kita? Bagaimana kita dikatakan menurut anugerah ketika kita menderita? Ini sangat kontradiksi. Kita bisa merenungkan bagaimana penderitaan itu menjadi anugerah dalam hidup kita. Kontradiksi ini baru kita bisa terima, kita bisa mengerti apabila kita percaya kepada Kristus. Kontradiksi ini baru bisa kita mengerti kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Jadi kita harus mempunyai kesadaran yang utuh pada waktu kita menerima Kristus di dalam hidup kita, sekaligus kita menerima salib Kristus di dalam hidup kita. Kita harus mempunyai sikap hidup bagaimana kita mengikut Kristus, mengikuti jalan Kristus dalam seluruh keadaan hidup kita. Mengikut Yesus tidak bisa secara parsial atau secara sepotong-sepotong. Kita harus mengikutinya secara total dan utuh. Mengikut Kristus berarti siap menerima apapun yang bakal diberikannya di dalam hidup kita. Mengikut Kristus berarti kita sudah berserah secara penuh dalam segala keadaan kita. Hari ini apa yang kita alami? Ketika Dia memberikan kita berkat yang berkelimpahan, terpujilah Tuhan. Tuhan masih memberkati hidup kita. Ketika Tuhan mendatangkan segala pergumulan dalam hidup kita, sepatutnya sebagai orang yang mengikut Kristus secara utuh, kita menerima penderitaan pergumulan itu juga dengan ucapan syukur. Kita harus tetap bersyukur. Bahkan ketika Dia mengambil apa yang paling kita sayangi, mungkin mengambil sesuatu yang kita senangi, bahkan mungkin kita mengalami situasi dan keadaan yang mengecewakan, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Sikap demikian hanya mungkin kita miliki apabila kita mempunyai iman. Iman memampukan kita untuk menerima apa yang dikerjakannya dalam hidup kita sebagai suatu anugerah di dalam hidup kita. Iman pula yang memungkinkan kita untuk melihat apa yang tidak tertangkap oleh mata jasmani kita di balik segala peristiwa-peristiwa yang kita alami saat ini. Apa itu iman? Ada yang mengatakan atau ada yang bilang itu keyakinan. Semua orang memiliki keyakinan. Keyakinan inilah yang menggerakkan orang untuk meraih cita-cita dan harapan. Tetapi iman tidak sekedar keyakinan. Kalau keyakinan itu sebuah harapan cita-cita, tetapi iman adalah Allah menyatakan dirinya kepada manusia dan memampukan manusia merespon kepada Allah. Itulah iman. Allah yang berbicara dimengerti oleh manusia karena Allah memberi pengertian sehingga manusia mampu merespon kepada Allah. Jadi iman merupakan suatu dialog kehidupan antara kita dengan Allah. Apa yang Allah berikan, kita meresponnya dengan cara pikir Allah sendiri. Melalui setiap kebenaran firman Tuhan, kehidupan kita adalah dialog kehidupan antara Allah dan kita. Oleh sebab itu, apapun yang kita alami hari ini, mari kita belajar bertanya pada Tuhan. Tuhan, apa maksud dari semua yang terjadi di dalam hidupku? Iman yang sama pula memampukan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah, untuk selalu menyembah Allah. Dan oleh karena anugerahnya, kita bisa mengucap syukur atas segala sesuatu, termasuk penderitaan yang sedang kita alami. Iman tidak diekspresikan dengan cara-cara kita mencari penghiburan-penghiburan semu di luar sana, mencari kenikmatan-kenikmatan hidup sesaat yang sesungguhnya menambah beban-beban pergumulan di dalam hidup kita. Iman memampukan kita keluar dari situasi dan keadaan
dengan penuh percaya bahwa Tuhan menolong kita. Saat iman kita belum berakar kuat, mungkin saja kita mengalami yang namanya keterpurukan, kekecewaan, ketertindasan, mengalami banyak pergumulan-pergumulan itu membuat kita down. Tetapi hari ini kita belajar, ketika kita beriman kepada Tuhan, kita percaya datang kepada Tuhan adalah sumber penghiburan dan kekuatan. Mari kita hari ini sungguh-sungguh meresponi apa yang Tuhan katakan. Anugerah di dalam hidup kita, tidak hanya anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, tetapi menurut firman ini, penderitaan sekalipun adalah anugerah di dalam hidup kita untuk kita rayakan. Kalau kita sekarang mengalami segala pergumulan penderitaan, mari kita memiliki gaya hidup kekristenan yang baru, yaitu bersyukur di dalam penderitaan. Kita tidak akan mampu menerima penderitaan sebagai realitas yang pahit dan sulit kalau kita tidak mempunyai mental iman yang sungguh-sungguh seturut dengan firman Tuhan. Kita tidak akan mampu menerima penderitaan dari dan oleh karena Kristus. Oleh sebab itu, mari pada pagi hari ini kita akan terus bersyukur bahwa di dalam penderitaan ada anugerah Tuhan yang akan terus menolong dan menyertai kehidupan kita. Kita dipanggil tidak hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi kita juga dipanggil untuk menderita sama seperti Kristus. Kristus pernah mengatakan, kalau engkau mau menjadi muridku, sangkal diri, pikulah salib dan ikutlah aku. Pikul salib di sini bukan berarti kita membuat balok kayu bentuknya salib lalu kita pikul setiap hari. Bukan itu. Mungkin salib itu adalah pergumulan, salib itu adalah penderitaan, sama seperti Kristus menderita di atas kayu salib. Kita mengalami beban-beban hidup yang begitu berat, tetapi percayalah dengan iman, sebagaimana Kristus sudah menderita disalibkan, Dia turut merasakan penderitaan yang kita alami di tengah dunia ini. Ketika Dia mengatakan, aku haus, saudara bisa mengerti, Allah pencipta alam semesta ini, Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Dia yang pernah memberikan makan 5.000 orang, Dia yang pernah mengatakan sesungguhnya aku adalah air hidup, aku adalah roti hidup. Dia mengatakan di atas kayu salib, aku haus. Itu membuktikan bahwa Kristus anak Allah itu rela menderita, sengsara, supaya saudara dan saya dimampukan, disanggupkan untuk menderita sama seperti Dia. Karena Kristus turut merasakan penderitaan yang sekarang ini kita alami, yang sekarang ini kita gumulkan. Yesus tahu persis apa yang sekarang saudara alami. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah percaya bahwa Kristus beserta dengan saudara. Yesus ada bersama dengan saudara. Oleh sebab itu, jangan gentar hatimu, jangan goyah imanmu. Teruslah teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah nama-Mu. Hari ini kami belajar akan firman-Mu. Sesungguhnya penderitaan adalah anugerah di dalam hidup kami, untuk kami rayakan, sebagaimana iman percaya di dalam Engkau adalah anugerah. Hari ini kami belajar, sesungguhnya penderitaan adalah anugerah. Ketika kami mengalami pergumulan penderitaan, biarlah kami merayakan dengan penuh syukur segala pergumulan itu. Dengan penuh iman kami percaya tangan-Mu yang selalu menopang hidup kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hati kami, sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Biarlah kita semua penuh kekuatan.
tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita akan memperbaharui pengakuan iman rasuli. Bersama-sama mari kita ikrarkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sama-sama kita mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini. Biarlah kami semua menghayati kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami, bahwa kami dipanggil tidak hanya untuk percaya, melainkan juga turut menderita bersama-sama dengan kami. Apapun yang kami alami dalam kehidupan kami, biarlah Roh Kudus yang selalu memberi kekuatan yang baru kepada kami sekalian. Maka kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini dengan meyakini bahwa Tuhan beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau bersama seisi rumahmu, anak dan seluruh keturunanmu, usaha dan pekerjaanmu, cita-cita harapan masa depanmu di dalam damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita secara online. Kita akhiri sampai di tempat ini, sampai kita bertemu kembali dalam ibadah-ibadah online. Bersama-sama mari kita mengikuti setiap ibadah di rumah masing-masing dengan kesungguhan, dengan penuh antusias, karena kita percaya bahwa setiap puji-pujian, setiap kebenaran firman Tuhan, doa yang kita panjatkan akan menguatkan, menumbuhkan iman kita dalam segala situasi dan keadaan kehidupan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.